Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Jadi di materi kali ini saya akan menceritakan eh, salah satu bab gitu ya, eh, yang kemudian pada bab tersebut kita akan membahas soal tipe-tipe dari gerakan sosial itu sendiri. Nah, sebelum kita menyelam lebih jauh terkait dengan pembahasan pada materi kali ini, yang ingin saya tekankan adalah pertama, para sosiolog gitu ya, memang pada dasarnya masih dibingungkan kira-kira metode seperti apa yang bisa digunakan untuk mengukur atau melihat, mengklasifikasikan jenis-jenis atau tipe-tipe dari gerakan sosial itu sendiri. Dan kalau kita pahami bersama gitu ya, sebagaimana disampaikan, bahwa gerakan sosial memang kalau disederhanakan bisa dibagi menjadi beberapa, tipe-tipe berdasarkan mulai dari ukuran gitu, kemudian variabel sampai dengan, indeks-indeks lain yang kita rasa bisa memfasilitasi atau melakukan komparasi antara gerakan sosial satu dengan gerakan sosial lainnya, begitu. Dan yang kemudian juga harus kita pahami bahwa yang namanya gerakan sosial itu pasti bersifat kolektif dan juga kemudian bersifat masif gitu ya. Nah, di hari ini pembahasan kita itu akan spesifik ke beberapa hal. Tiga di antaranya yaitu tinjauan teoritis dari gerakan sosial itu sendiri, baru kemudian deskripsi tipologi utama gitu ya, gerakan sosial. Dan terakhir kita akan berbicara soal kekuatan serta kelemahan dari pengklasifikasian gitu, atau pengelompokan-pengelompokan dari gerakan sosial itu sendiri. Untuk siswa sekalian gitu ya. Jadi di awal tadi kita sudah sepakati bahwa gerakan sosial adalah aktivitas kolektif gitu ya, yang kemudian dilakukan oleh massa dalam jumlah yang cukup besar gitu. Memang kategori besar pun akhirnya masih sangat subjektif. Apakah lebih dari satu gitu ya, atau lebih dari 100, atau jumlah secara definitif itu kita bicara misalnya jumlah yang sangat banyak sekali gitu. Ribuan kah itu, atau kemudian sampai dengan ratusan ribu. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih jauh lagi, saya ingin menyampaikan bahwa salah satu eh, literatur begitu yang membahas soal bagaimana sebenarnya sejarah dari gerakan sosial itu sendiri pernah ditulis oleh Stein ya pada tahun 1850 gitu. Jadi di sana dia menyampaikan bagaimana aktivitas massa gitu ya, aktivitas kolektif gitu yang terjadi di French gitu, di Prancis gitu, dan kita bisa menyebutnya sebagai salah satu gerakan sosial begitu. Nah, kita sampai di pemahaman bahwa gerakan sosial itu adalah salah satu aktivitas yang terorganisir dan dilakukan secara sukarela gitu ya. Nah, tujuannya apa? Kalau kita bicara soal tujuan, memang ya sesederhana untuk mempengaruhi atau bahkan untuk menghalangi perubahan gitu. Jadi kita contohkan di masa saat ini gitu ya, ada rasa kekecewaan begitu. Sebagian besar golongan masyarakat Indonesia terhadap beberapa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah gitu. Dan kemudian muncul gerakan sosial sebagaimana kita lihat di pemberitaan ya, aksi demo mahasiswa gitu, apa namanya, masyarakat begitu, yang kemudian menolak gitu, menolak adanya implementasi atau kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan. Salah satunya efisiensi begitu. Tapi gerakan sosial juga bisa dianggap sebagai salah satu
upaya untuk mempengaruhi perubahan sehingga kemudian perubahan itu bisa terwujud lebih cepat, gitu. Contoh di kondisi yang sama begitu ya, massa aksi itu menuntut, eee, disahkannya undang-undang perampasan aset gitu. Sehingga, massa, atau aksi kolektif tadi, kita sebut sebagai gerakan sosial, itu mencoba untuk mempengaruhi gitu, terjadinya perubahan itu. Nah, kalau kita bicara soal gerakan sosial gitu ya, maka gerakan sosial itu pasti berorientasi pada adanya power ya, kekuatan gitu. Jadi orientasi terhadap kekuatan itu ditujukan gitu ya, bertujuan untuk mencapai tujuan kelompok yang lebih besar, yang lebih masif. Jadi orang berkumpul, dalam tanda kutip ya, bukan seperti misalnya ada sesuatu hal yang terjadi di jalan atau apa namanya, bukan kerumunan begitu ya, tetapi orang berkumpul kemudian membentuk kelompok yang lebih besar karena ada tujuan yang apa namanya, yang ingin dicapai dan tujuan bersama itu dianggap sebagai tujuan yang lebih besar gitu. Sehingga kalau kita bicara gerakan sosial, tujuan-tujuan tadi identik dengan upaya untuk mempengaruhi atau menghalangi perubahan yang dirasa merugikan, sehingga kemudian terjadi adanya gerak mobilitas sosial kemasyarakatan. Jadi masyarakat yang sebelumnya tertindas gitu ya, dirugikan gitu, atau bahkan rentan, itu punya power, punya kuasa gitu, punya apa namanya, ya punya kedaulatan lah gitu, untuk mengatur dirinya sendiri misalnya gitu. Nah, jadi kalau kita bicara soal gerakan sosial, maka gerakan sosial itu harus terorganisir ya. Dan kemudian harus dilakukan dengan tujuan yang lebih masif, lebih besar gitu. Jadi bukan tujuan kelompok-kelompok tertentu gitu, kelompok-kelompok kecil. Nah, teori gerakan sosial menyatakan bahwa gerakan sosial seringkali dibuat ya, melalui penggunaan dan manipulasi cara berpikir atau frame gitu ya. Baru kemudian sumber daya dan informasi. Yang kemudian pola-pola ini sering sekali muncul pada abad ke-19. Jadi gerakan-gerakan sosial pada abad ke-19 didorong gitu, kemunculannya didorong karena ada paradigma atau cara pandang atau cara berpikir yang kemudian awalnya keliru sehingga perlu diluruskan gitu, perlu dibetulkan. Dan upaya-upaya tersebut dilakukan dengan mengelola, memanfaatkan aset atau sumber daya dan informasi yang ada begitu. Nah, jadi kalau secara secara apa namanya, tipologi lah kita bisa menyebut ya, gerakan-gerakan sosial itu dapat ditelaah menjadi, di dalam beberapa teori gitu. Mulai dari teori gerakan sosial baru, teori nilai tambah, teori ketegangan struktural, relative deviation theory gitu ya, baru resource mobilization theory, sampai terakhir itu mass society theory. Nah, teori-teori yang kemudian merujuk gitu atau kemudian bisa dimanfaatkan untuk menganalisis gerakan sosial, pada dasarnya dilakukan untuk mengukur bagaimana proses mobilisasi masyarakat itu sendiri gitu. Tadi disampaikan di slide awal ya, bahwa gerakan sosial itu mendorong adanya mobilitas gitu. Mobilitas struktural. Tentunya kita berharap perbaikan kondisi kemasyarakatan dan perbaikan itu menyasar berbagai macam dimensi, tidak hanya dimensi ekonomi, tapi dimensi sosial gitu ya, budaya, kemudian tentunya juga politik gitu. Kita bisa melihat misalnya sekarang kalau kita bicara soal apa namanya, dimensi ekonomi ya, gitu. Adanya program-program yang terkena dampak efisiensi,
itu mengakibatkan kekacauan di level grassroots. Jadi PHK massal ya, atau kemudian banyak aktivitas-aktivitas kegiatan-kegiatan yang apa namanya, yang punya dampak secara langsung bagi masyarakat kelas bawah begitu, kemudian dihilangkan begitu. Contoh LPG 3 kilogram, subsidi LPG 3 kilogram yang sempat viral beberapa waktu lalu. Nah, itu merupakan salah satu contoh bahwa gerakan sosial dilakukan untuk mendorong adanya mobilisasi, gitu. Memobilisasi apa itu? Sesimpel memobilisasi perubahan pada dimensi ekonomi. Jadi masyarakat mengharapkan pertama tentu misalnya akses terhadap gas LPG 3 kilogram itu seharusnya bisa lebih mudah begitu. Nah, kajian gerakan sosial kontemporer sering didorong oleh keinginan-keinginan untuk mewujudkan perubahan sosial itu sendiri, gitu. Sehingga kemudian sangat penting sekali rasanya untuk mensinergikan atau mencari irisan antara apa yang disebut dengan patriotisme atau aktivisme dengan apa namanya, kajian-kajian akademis ataupun penelitian. Nah, disebutkan juga bahwa tipologi gerakan sosial yang menonjol termasuk model gerakan sosial alternatif, redentif, reformatif, dan revolusioner. Model gerakan sosial tradisional, gerakan sosial baru, dan juga model klasifikasi ekonomi gerakan sosial. Nah, para sosiolog gitu ya, pada dasarnya tadi telah mencoba melakukan pengkategorisasian terhadap gerakan-gerakan sosial. Dan basis pengkategorisasiannya itu bisa dilihat dalam beberapa hal atau beberapa konteks, mulai dari ruang lingkup gitu ya, kronologi, baru kemudian fokus geografinya atau strateginya atau target serta tujuan, sumber daya ekonomi sampai dengan jenis-jenis keanggotaan atau karakteristik keanggotaan. Nah, kita ambil contoh misalnya secara kronologi gitu, bahwa ada gerakan sosial tradisional dan juga gerakan sosial baru yang muncul pada tahun 1950 sampai 1960-an. Dan gerakan sosial baru itu dianggap sebagai sesuatu yang berbeda gitu. Jadi ada pembeda antara tipikal yang lama gitu ya, atau gerakan sosial karakteristik gerakan sosial yang lama dengan yang baru begitu. Nah, para peneliti ilmu sosial itu pada era tersebut 1950 sampai 1960-an mengkonfirmasi dan mencerminkan perubahan sosial radikal yang dicapai oleh gerakan-gerakan hak sipil gitu ya, gerakan feminisme ataupun gerakan-gerakan politis lainnya. Tiga tipologi gerakan sosial yang dijelaskan pada slide berikutnya ini nanti itu mencerminkan gitu, studi gitu ya, pembahasan soal gerak kategorisasi gerakan sosial itu sebenarnya sangat amat rumit gitu. Jadi agak sedikit mustahil kalau kita bisa mengkotak-kotakkan dengan jelas tipikal-tipikal gerakan sosial. Nah, tapi karena alasan tadi ya, kebutuhan akademik dan juga untuk mempelajari pola, maka disederhanakan bahwa basis-basis pengkategorisasian bisa melalui ruang lingkup, kronologi, strategi tadi, sampai kemudian jenis-jenis keanggotaan. Nah, jadi kita coba ambil ini ya, 4 tipologi atau tipe atau jenis-jenis gerakan sosial. Mulai dari yang alternatif, redemptif, reformatif, sampai dengan revolutionary. Jadi Aberle, gitu ya, David Aberle itu memperkenalkan tadi 4 tipikal atau tipologi dari gerakan sosial. Nah, gerakan sosial itu dibagi berdasarkan 2 dimensi. Lokus perubahan yang dicari serta jumlah
perubahan yang dicari. Gitu. Jadi David Aberle begitu ya, dalam upaya mengkategorisasikan gerakan sosial itu punya dua dimensi gitu. Punya dua dunia yang bisa dijadikan sebagai tolak ukur pengkategorisasian. Pertama itu adalah lokusnya, ya lokus dari perubahan itu sendiri, atau kemudian jumlah, gitu, jumlah dari perubahan yang ingin dicapai atau yang menjadi tujuan utama, gitu. Lokus itu berfokus pada tingkatan atau luasan dari perubahan yang diinginkan. Misalnya, kita mengharapkan adanya perubahan pada level individu, pada level komunitas, pada level masyarakat yang lebih luas, gitu ya, pada level struktural lagi yang lebih masif, gitu. Nah, itu disebut sebagai dimensi lokus dari perubahan yang ingin dicari. Apakah gerakan sosial itu mendorong atau menghalangi perubahan pada level individu, komunitas, masyarakat, atau bahkan struktur yang lebih luas. Nah, kita ambil contoh perubahan mencakup gerakan sosial yang bekerja untuk mengubah individu, gitu ya. Misalnya ada alkoholik anonimus dan gerakan sosial yang bekerja untuk mengubah masyarakat luas seperti gerakan hak sipil yang menginginkan adanya penghilangan pengkotak-kotakan, desegregasi dari hak-hak masyarakat. Sehingga gerakan buruh itu hanya ingin melakukan perubahan pada bisnis atau industri tertentu. Tipologi dari gerakan sosial Aberle itu mengevaluasi target populasi dan lingkup dari sebagian besar gerakan sosial. Termasuk juga gerakan-gerakan yang bersifat religius atau kemudian identik dengan agama ya. Misalnya uh, gerakan-gerakan yang ada di agama Buddha, Buddhisme, Kristen, Yudaisme, Islam gitu ya. Nah, jadi menurut Aberle gerakan-gerakan uh, sosial itu mencakup pertama alternatif, redemptif, reformatif sampai dengan revolusioner. Dan itu semua mencakup seluruh gitu ya, bisa digunakan atau pengkategorisasian ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi gerakan sosial yang muncul selama kurang lebih pada abad ke-19 sampai dengan ke-20 gitu. Berarti ya sampai dengan tahun-tahun ini gitu ya. Nah, gerakan transformatif itu bekerja untuk melakukan perubahan pada struktur yang lebih besar, yang lebih luas gitu. Sedangkan reformatif itu bekerja pada sebahagian saja dari masyarakat. Baru gerakan redemptif itu mencari perubahan total tetapi pada level individu gitu ya. Kita tidak bicara lagi kalau tadi kita bicara soal struktur yang besar atau kemudian sebagian atau sekelompok masyarakat. Sedangkan redemptif itu perubahan total tetapi pada level individu. Dan gerakan alternatif itu perubahan sebahagian gitu ya eh, pada level individu juga. Nah, gerakan sosial tradisional dan juga gerakan sosial baru itu merupakan salah satu pengklasifikasian gitu yang digunakan untuk melihat apakah ada perbedaan atau perubahan kecenderungan dari aktivitas-aktivitas massa gitu atau aktivitas kolektif eh, eh, masyarakat begitu. Dan disebutkan bahwa gerakan-gerakan sosial itu pada era ini mencoba untuk menganalisis sudut pandang daripada pelaku itu atau kemudian masyarakat yang terlibat dalam gerakan sosial atau individu yang terlibat dalam gerakan sosial. Baru
mencoba juga untuk menganalisis hubungan pelaku dengan kebudayaan, serta kerangka tindakan dari gerakan sosial itu sendiri. Nah, gerakan sosial pada abad ke-19 gitu ya, biasanya ditandai atau kecenderungan ditandai dengan keanggotaan yang sangat sangat terasing gitu. Sangat-sangat eksklusif lah kita bisa menyebutnya begitu ya, terbatas gitu. Sementara gerakan sosial baru atau saat ini setelah abad ke-20 itu ditandai dengan adanya inklusivitas, gerakan sosial yang sangat masif gitu. Jadi gerakan sosial itu tidak kemudian berafiliasi terhadap kelompok-kelompok tertentu gitu. Contoh misalnya periode industrial itu menghasilkan gerakan sosial pekerja, kelas pekerja. Itu kita bisa tarik kesimpulan bahwa gerakan sosial pada periode industrial itu sangat terisolir atau sangat terasing. Hanya kelas-kelas pekerja saja yang kemudian terlibat di dalam gerakan sosial. Tetapi di abad ke-20, nah gerakan sosial baru itu lebih masif. Mulai menyasar dimensi-dimensi lain yang dirasa itu menyangkut dengan kemaslahatan publik atau masyarakat lebih luas. Contoh, gerakan sosial terhadap hak sipil, hak politik gitu ya, gerakan perempuan gitu, atau aktivisme terhadap isu-isu lingkungan, nature. Nah, semenjak tahun 1950-an, gerakan sosial baru itu lebih profesional, ditandai dengan adanya organisasi yang mengelola gitu, atau kemudian sekelompok orang yang terorganisir. Jadi pada kondisi itu, gerakan sosial baru itu sangat sulit kita untuk mengidentifikasi siapa saja sebenarnya pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Gitu. Berbeda dengan gerakan sosial yang lama, itu karena kemudian sangat tadi eksklusif gitu ya, maka sangat mungkin gitu kita bisa mengidentifikasi gerakan sosial itu kecenderungannya untuk mengakomodir kepentingan siapa gitu. Misalnya tadi kepentingan buruh kah gitu ya, atau kepentingan perempuan. Tapi setelah 1950, eh, kepentingan sekelompok orang tadi itu mulai memudar gitu. Sehingga yang diperdebatkan atau diperbincangkan itu adalah kepentingan dari kelompok-kelompok yang lebih luas gitu. Masa yang lebih banyak gitu. Tujuan yang lebih besar tadi disampaikan di awal. Nah, gerakan-gerakan sosial baru itu muncul dari saluran-saluran gitu ya atau kanal-kanal kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda gitu. Jadi bukan tidak bahkan tidak memiliki ciri-ciri yang sama gitu ya, baik dari sisi sosialnya, ekonominya ataupun politik. Mau itu orang Jawa gitu, orang Madura, orang Kalimantan, selama kita bicara soal hak politik gitu ya, hak untuk memilih, bahasa yang disampaikan pasti sama. Kita bisa melihat kemarin misalnya ketika ada efisiensi dan kemudian muncul aksi ya penolakan terhadap perubahan itu, kita bisa melihat ada banyak sekali kelompok massa gitu ya yang hadir yang muncul. Bisa itu mahasiswa, ibu-ibu, bahkan buruh gitu. Yang pada dasarnya kelompok-kelompok tadi karena sudah melebur menjadi bagian atau kelompok yang lebih masif, keinginannya hanya satu, yaitu melakukan reformasi struktural gitu. Melakukan perubahan yang kemudian berkesinambungan lah gitu, berkelanjutan. Bukan perubahan yang bersifat revolusi yang eh, apa namanya? eh, secara cepat gitu. Nah, tapi kalau gerakan sosial tradisional itu sebaliknya. Gerakan sosial tradisional itu cenderung menginginkan perubahan yang cepat gitu. Yang harus segera dilakukan. Karena apa? Karena misalnya pertama kita bicara soal konflik ya, konflik antara kelompok
tertentu dengan kelompok lainnya, antara kelompok borjuis dengan proletar gitu, antara pemilik modal dengan orang-orang yang tidak punya gitu ya, tidak punya aset atau kekuatan produksi begitu. Sehingga mengharapkan ketika terjadinya gerakan sosial itu muncul perubahan secara cepat gitu. Atau tujuan yang dicapai itu bisa lebih cepat direalisasikan gitu. Nah, itulah yang kemudian membedakan antara gerakan sosial lama dengan gerakan sosial baru. Selain itu, teman-teman, kita juga bisa sebenarnya melihat gerakan sosial itu dari dimensi ekonomi gitu. Nah, sosiolog itu mengklasifikasikan gerakan sosial berdasarkan sumber daya ekonomi serta tujuan gitu dari massa itu atau kelompok-kelompok orang yang tadi melakukan gerakan sosial. Nah, di sini dibedakan antara gerakan yang didorong oleh faktor ekonomi dan gerakan yang didorong oleh faktor-faktor non-ekonomi. Kesenjangan terhadap akses atau sumber daya, misalnya kesenjangan terhadap lapangan pekerjaan gitu ya, atau kemudian eh, kemampuan masyarakat lah untuk kalau kita bicara soal ekonomi ya, soal persaingan gitu, persaingan ekonomi, biasanya gerakan sosial muncul gitu. Dan itu disebut dengan gerakan sosial yang didorong karena adanya faktor ekonomi. Nah, seringkali kalau gerakan sosial yang muncul karena ketegangan ekonomi gitu, kehadirannya karena adanya kekhawatiran terhadap kondisi perekonomian yang lebih buruk gitu. Baik itu level yang masif, luas, misalnya luas, ataupun di ranah individual gitu. Nah, berikutnya, kondisi ekonomi yang tertekan itu menciptakan pasar dan keinginan untuk perubahan sosial. Jadi ketimpangan-ketimpangan tadi terhadap berbagai macam akses gitu ya, justru gitu mendorong gitu atau menciptakan pasar ya, di mana kemudian orang-orang itu mengeluarkan aktivismenya, menunjukkan eh, keterlibatannya dalam gerakan sosial untuk mendorong terjadinya perubahan. Dan gerakan tersebut tentunya merespon rasa tidak puas sekelompok masyarakat luas tadi atau orang yang banyak tadi ya, massa gitu atau gerakan atau kolektif eh, massa tadi terhadap apa? Terhadap tadi dimensi-dimensi atau aspek-aspek atau sektor-sektor yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat. Misalnya sektor perekonomian, urusan politik, dan juga urusan sosial. Nah, gerakan sosial yang muncul dari aktivitas ekonomi atau kecenderungan kekurangan sumber daya tadi, biasanya itu kan punya keterbatasan. Sehingga membutuhkan support atau dukungan dari kelompok-kelompok gitu ya atau orang-orang yang memiliki hati nurani sehingga mau menjadi aliansi moral gitu terhadap upaya dari kelompok-kelompok tadi untuk mendorong atau menolak terjadinya perubahan gitu. Nah, jadi kalau di dalam teori mobilisasi massa disebutkan ketika gerakan sosial itu diinisiasi oleh kelompok masyarakat yang berkekurangan atau latar belakang dari gerakan sosial itu muncul karena adanya kesenjangan ekonomi tadi, maka sangat mungkin gitu akan ada di mana eh, apa namanya kelompok-kelompok lain, kelompok-kelompok tertentu yang memiliki hati nurani sehingga mau melakukan pengalokasian sumber daya kepada gerakan sosial yang tadi berkekurangan. Jadi di Jogja ada sempat viral gitu ya, ketika demo itu
Ada ibu-ibu gitu yang bagi nasi lah ceritanya. Bagi nasi, bagi makanan untuk siapa? Peserta demo, peserta aksi lah, gerakan sosial tadi. Nah, itu salah satu contoh bentuk memobilisasi sumber daya atau aset gitu. Tetapi kita bisa berbicara ke ranah yang lebih kompleks ya, tidak hanya sekedar tadi ada orang ngasih nasi, ngasih makan begitu. Sangat mungkin misalnya di dalam kelompok-kelompok tertentu atau golongan tertentu melihat gitu adanya eh, gerakan sosial dari kelompok non ekonomi gitu punya keterbatasan sehingga membutuhkan dukungan dalam konteks akademisi misal begitu ya. Jadi aset-aset atau sumber daya intelektual, kemampuan riset, kemampuan publikasi, kemampuan beropini di media massa itu dilakukan gitu. Di apa namanya? Dieksekusi, diimplementasikan untuk mendorong gitu, mendorong keberhasilan dari perubahan atau gerakan sosial yang dilakukan oleh kelompok-kelompok dengan kecenderungan kekurangan sumber daya tadi. Jadi keberhasilan gerakan sosial itu ditentukan oleh mobilisasi sumber daya ya. Yang semakin efektif, maka tentunya potensi kemenangan itu akan semakin besar. Nah, tadi kita sudah mengetahui beberapa pengklasifikasian dari gerakan-gerakan sosial. Tetapi ternyata pengklasifikasian itu teman-teman semua punya kekuatan gitu ya, keunggulan ataupun juga keterbatasan. Contoh misalnya kalau kita bicara ada gerakan sosial baru dengan gerakan sosial lama, apakah benar bahwa gerakan sosial baru dan gerakan sosial lama itu bersifat historical, time frame gitu? Maksudnya jadi gerakan sosial baru itu muncul setelah runtuhnya gerakan sosial lama. Nah, hal ini masih sangat bisa diperdebatkan gitu. Misal tadi kita mengatakan bahwa gerakan sosial lama itu cenderung eh, dilakukan dengan tadi ya apa namanya revolusioner gitu dengan cepat. Sedangkan gerakan sosial baru itu transformatif. Tapi kita melihat kecenderungan gitu di beberapa waktu belakangan ini ada juga gerakan-gerakan sosial yang bersifat revolusi begitu ya, revolusioner, ingin melakukan eh, perubahan gitu ya secara cepat. Ya kita ambil contoh misalnya gerakan sosial yang cukup masif yang baru-baru saja terjadi akhir ini mendorong adanya misalnya diadili Jokowi begitu ya atau bahkan sampai disampaikan turunkan Prabowo Gibran begitu. Nah, itu sebenarnya salah satu contoh gerakan sosial tradisional yang dilakukan di era atau abad di mana disampaikan bahwa era ini adalah era gerakan sosial baru gitu. Jadi memang pengklasifikasian itu, teman-teman, masih sangat terbatas ya. Tapi poin pentingnya adalah kita jangan sampai terjebak gerakan sosial yang dilakukan ini gerakan sosial yang seperti apa gitu. Apakah jenis tradisional, jenis gerakan sosial baru, apakah ada upaya mobilisasi sumber daya begitu ya. Apakah ini transformatif atau revolusioner gitu. Apakah ini lokusnya perubahan pada level individu atau pada level masyarakat yang lebih luas. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan adalah kita itu bisa saja fokus pada bagaimana kemudian gerakan sosial ini menjadi salah satu motor penggerak terjadinya perubahan gitu. Entah itu perubahan yang dimaksud adalah menghalangi tadi ya, menghalangi atau mempercepat perubahan selama gitu ya, selama masyarakat merasakan adanya ketidakadilan gitu atau kemudian ketimpangan, maka gerakan sosial itu pasti tidak akan terbendung, tidak bisa dielakkan. Pasti akan dilakukan oleh masyarakat karena ini menjadi salah satu alat untuk menyampaikan kegelisahan kepada utamanya kepada negara misalnya begitu. Nah, sehingga teman-teman semua jangan sampai terjebak gitu ya pengklasifikasian gerakan sosial, tetapi paling tidak memahami gitu bahwa
Gerakan sosial itu adalah gerakan yang masif, bersifat kolektif gitu ya. Baru kemudian ada upaya-upaya untuk memobilisasi sumber daya gitu dari kelompok tertentu ke kelompok lainnya. Nah, mungkin seperti itu dulu teman-teman mahasiswa. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Semoga sehat selalu. Saya sampaikan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.